Halo, selamat malam Tribuners. Anda menyaksikan live update Senin 5 April 2021 bersama saya Ratu Sejati. Setelah harganya sempat melambung, kini menjelang memasuki bulan suci Ramadan, harga cabai mulai mengalami penurunan. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai harga cabai, khususnya di Kota Bogor, sudah ada jurnalis Tribun Bogor, Lingga Arfian di sana. Halo Lingga, Iya Ratu, selamat sore. iya Bagaimana sore Ratu. Bagaimana ketersediaan stok pangan di Kota Bogor jelang Ramadan, Lingga? Iya Ratu, tadi baru saja di Rut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakir melakukan inspeksi mendadak atau belusukan ke Pasar Sukasari di kawasan Bogor Timur. Di sana di Rut melakukan pengecekan stok sembako dan stok pangan lainnya seperti sayur, gula, dan beras mendekati 1 minggu menjelang Ramadan. Sidak kali ini juga sudah dilakukan beberapa hari lalu di beberapa pasar yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Pakuan Jaya. Seperti itu, Ratu. Kemudian untuk asal pasokan pangan di Kota Bogor ini dari mana saja, Lingga? Ya, Ratu, stok pangan yang berada di pasar-pasar yang di bawah pengelolaan Perumda Pasar Pakuan Jaya ada berasal dari beberapa daerah, di antaranya adalah berasal dari wilayah Cipanas, kemudian Ciapus, ada juga dari Pasar Tekum, dan ada juga yang dari Angke, Jakarta. Sampai dengan saat ini kondisi pangan hingga menjelang puasa ataupun nanti hingga Ramadan dipastikan stok pangan untuk Kota Bogor aman, seperti itu. Kemudian Lingga untuk harga cabai sendiri yang beberapa waktu lalu sempat melambung. Untuk saat ini seperti apa? Ya Ratu, harga cabai yang sempat melonjak drastis menginjak harga 140.000 per kilogram, saat ini berangsur turun menuju angka 120, kemudian 100, sekarang bahkan sampai 80.000 kilogram. Namun jumlah tersebut, harga tersebut belum dikatakan stabil karena masih jauh dari harga sebelumnya. Namun ada yang menarik Ratu di sini, para pedagang malah merasa senang ketika harga cabai ini melonjak karena harga beli masyarakat langsung ke pasar pun sangat banyak dikarenakan pedagang warung tidak membeli cabai secara eceran sehingga masyarakat langsung membeli cabai ke pasar seperti itu. Hmm. Kemudian kalau harga cabai tadi dikatakan sudah mulai ada penurunan. Kalau untuk harga pangan lainnya seperti apa, Lingga? Ya Ratu, tadi di Rut juga melakukan pengecekan ke beberapa toko sembako seperti toko beras, kemudian gula, dan beberapa pasokan pangan lainnya seperti daging. Saat ini semua harga bisa dipastikan stabil, artinya tidak ada kenaikan ataupun penurunan sejak 1 bulan lalu. Harganya masih stabil seperti biasa, seperti itu. Kemudian tadi disebutkan oleh Lingga juga bahwa daya beli masyarakat pedagang ini lebih menyukai ketika harga cabai ini tinggi karena masyarakat langsung membelinya di pasar. Nah, kalau untuk selama pandemi ini, daya beli masyarakat seperti apa, Lingga? Ya Ratu, jika di awal pandemi terjadi penurunan yang sangat drastis untuk kunjungan pasar, artinya bahwa sangat sedikit sekali masyarakat yang langsung berbelanja ke pasar tradisional. Biasanya masyarakat menggunakan fasilitas online seperti itu. Namun saat ini sudah sekitar 1 tahun pandemi, sejak di awal 2021 kunjungan ke pasar tradisional sudah mulai mengalami peningkatan. Bahkan tadi juga dikatakan oleh pedagang sayur, peningkatan itu cukup lumayan dibandingkan dengan pada pandemi di awal tahun 2020 seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri, apa saja yang dilakukan untuk menarik masyarakat agar belanja ke pasar tradisional? Iya Ratu, di Bogor sendiri ada yang namanya momentum munggahan. Biasanya di munggahan itu 2 hari atau 1 hari sebelum puasa banyak masyarakat beramai-ramai ke pasar gitu untuk berbelanja kebutuhan sebelum melaksanakan puasa. Nah, momentum tersebut dimanfaatkan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya dengan memaksimalkan pelayanan. Di antaranya adalah memastikan bahwa timbangan yang seluruhnya ada di pasar-pasar di bawah pengelolaan Perumda Pasar Pakuan Jaya merupakan timbangan sesuai karena pihaknya juga sudah melakukan inspeksi mendadak dan pengecekan timbangan ke beberapa pedagang. Selain itu juga pihaknya memastikan bahwa sayuran ataupun pangan
yang dijual di pasar tradisional itu kualitasnya tidak jauh dari kualitas harga swalayan. Artinya sayuran ataupun barang sekolah lainnya dan pangan bisa dipastikan merupakan bahan makanan yang fresh seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Lingga atas informasinya hari ini. Sayur-sayuran baik cabai itu alami kenaikan atau bertahan di angka segitu? Mungkin termasuk agak menurun dibanding kemarin harga cabai ya. Kemarin masih 140, hampir 150, sekarang udah 100. Menurut angka mah menurun. Tapi emang masih bertahannya seperti ya, ini? Masih bertahan. Artinya belum normal ya? Belum normal. Nah, baik pedagang untuk daya jual itu mengalami kenaikan atau menurun? Kalau menurut saya justru enak jualan kalau lagi naik untuk di pasar mah. Nah, jadi istilah kapasitasnya kalau lagi naik justru pasokannya lebih banyak sebenarnya kalau di pasar. Mungkin karena di warung-warung kalau lagi mahal nggak bawa ya, jadi orang cenderung pada ke pasar gitu. Ya. Daya jualnya enak kalau lagi naik. Tapi kalau saat ini menurun atau bagaimana? Ya standar aja sih, menurun banget mah enggak. Tapi sempat alami itu? Ya, biasa gitu. Kalau dibanding awal pandemi sama sekarang, pembeli lebih banyak, udah lebih meningkat, Bu? Iya lumayan, ya. Kalau awal pandemi kan kebanyakan online, jadi sekarang udah mulai pada berani pasar gitu kan. Jadi hari ini kita coba keliling pasar Sukasari melihat pasokan stok bahan pangan. Alhamdulillah dari beberapa kios yang kita datengin, stok beras, sayur, gula, ayam, daging, alhamdulillah masih aman ya. Jadi menjelang Ramadan ini, yang pantauan kita hari ini di pasar Sukasari, insya Allah aman terkendali. Begitu juga harga-harga bahan pangan. Yang kemarin isu cabai agak naik, sekarang mulai bertahap, udah mulai turun ya. Yang kemarin yang jadi isu kan cabai jablay, sempat 140.000, hari ini di pasaran udah mulai di 80-90.000. Ya, kita berharap juga bertahap akan turun terus dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Untuk stok pangan hingga Lebaran artinya aman ya, terkait kayak beras? Aman. Kami sudah memonitor sebenarnya untuk beras itu semua pasar ya, baik pasar Sukasari, pasar Bogor, dan pasar-pasar lain. Untuk pasokan beras, gula, dan kebutuhan pangan lain, insya Allah aman untuk Kota Bogor. Kalau stabilitas harga ini sepertinya masih bertahan ya Pak, nggak mengalami penurunan signifikan? Ya, jadi kalau harga itu ngikutin market ya, harga pasar tersendiri. Jadi itu harga pantauan kita, harga Bogor dan kota-kota besar lain juga hampir relatif sama ya. Jadi kalau satu kenaikannya disebabkan oleh misalnya pasokannya yang menurun, secara otomatis akan ada kenaikan. Nah, kita berharap juga Ramadan ini harga stabil dan masyarakat nyaman berbelanja ke pasar rakyat. Artinya kalau untuk daya jual juga sepertinya dialami masyarakat ada penurunan juga? Iya, jadi dengan kondisi macam-macam yang kemarin ya berefek ke masyarakat dan pedagang ya. Jadi kondisi sekarang vaksin sudah mulai berjalan dan himbauan juga masyarakat untuk berbelanja kembali ke pasar rakyat. Jadi itu diikuti oleh semua pasar yang kondisi sekarang hampir 95% kondisi pasar kita sudah stabil dan normal ya. Kalau untuk daya beli terhadap pedagang itu mengalami penurunan Pak? Ya karena kemarin ada beberapa barang yang kenaikan ya akhirnya menyebabkan daya beli jadi menurun ya. Tapi harapan kami dengan beberapa komoditi juga udah mulai stabil dan menurun sehingga daya beli dari masyarakat juga bisa naik kembali. Baik, terima kasih Lingga atas informasinya hari ini. Itu tadi Tribuners hasil wawancara jurnalis Tribun Bogor Lingga Arfian bersama Yuni, pedagang pasar, dan Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Muzakir. Demikian live update kali ini. Terus saksikan tribunnews.com untuk memperbarui informasi Anda. Lantaran masih di tengah pandemi, Tribuners kami mengingatkan Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!